Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, para habaib, para kiai, para masyayikh yang dimuliakan oleh Allah. Ikhtisaran lil waqt, langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal an-Nubawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal, kita masuk ke dalam pembahasan tatkala umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 tahun. Tatkala Rasulullah berumur 14 tahun terjadi perperangan yang dinamakan perperangan Fijar atau perperangan Fujar. Itu terjadi antara Kinanah dan Qais. Ya. Dan ada riwayat yang mengatakan waqad hadara sallallahu alaihi wasallam hadhil harab. Rasulullah hadir di dalam perperangan ini. Yang menjadi perdebatan antara ulama, apakah Nabi Muhammad ikut andil di dalam perang atau cuma hadir doang? Karena di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau ikut melempar panah. Satu riwayat. Riwayat lain Nabi Muhammad ngomong bukan melempar panah, namun unawilun nabal. Aku hanya cuman mengoperkan daripada alat-alat atau senjata buat perperangan. Ini yang dijadikan perdebatan antar ulama, apakah Nabi hadir atau tidak? Apakah Nabi Muhammad ikut andil atau tidak? Kalau kehadirannya semuanya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hadir. Bahkan perperangan pertama kali yang dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur beliau pada saat itu ada riwayat 14 tahun, ada riwayat 15 tahun. Kenapa dinamakan perperangan Fujar atau perperangan Fijar? Arti Fujar diambil dari kalimat fajir, orang yang sering berbuat dosa, atau bisa dikatakan berandalan lah, pembangkang gitu, orang yang sering melakukan dosa, kagak nurut, kagak patuh, teka. Kenapa? Di bulan ini terjadi di bulan Syahril Haram. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum di dalam Al-Qur'an. Yaitu adalah bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Tiganya bergandengan, satu terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bergandengan. Namun yang Rajab terpisah. Ini 4 bulan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kul qitalun fihi kabir, kata Allah. Perperangan yang terjadi di bulan Ashhurul Hurum itu dosa besar. Namun terjadi pada saat itu. Maka dikategorikanlah bahwasanya ini perperangan Fijar atau Fujar. Gara-gara apa? Udah dilarang, kagak boleh perang, namun perang. Dan perperangan ini bukan jadi satu sesi. Bahkan beberapa sesi perperangannya itu tuh beberapa episode. Nah, namun di tahun ini juga terjadi yang namanya halfil fudul. Perdamaian, perjanjian. Jadi kan awalnya perang tuh lama, panjang. Bahkan berkali-kali perangnya gak selesai-selesai. Namun di akhir cerita akhirnya damai. Dan dinamakan perdamaian ini dengan perdamaian halfil fudul, perjanjian fudul. Kenapa kok dinamakan fudul? Kan setahu kita orang kalau fudul itu artinya kepo. Kok dinamakan fudul? Qila sumya bidzalika li'annahu hadarahu jama'atun min jurhum. Kullu wahidin minhum yusammal fadl. Karena pada saat perjanjian perdamaian ini dihadiri ada satu kelompok dan beberapa kelompok pada saat itu. Dan salah satu dari mereka, setiap kelompok itu ada orang yang bernama Fadl. Jadi kalimat tunggalnya Fadl, jamaknya Fudul, bukan Fudul yang diartikan kepo. Waqad tahalafat Quraisy fi darin nadwa wattafaqu ala annahum yamna'una adh-dhalim min adh-dhulum. Dan mereka sepakat. Kesepakatan ini terjadi di tempat yang bernama Darun Nadwa. Kan yang namanya perjanjian, ada sumpah lagi. Itu kan pasti ada kesepakatan. Awalnya perang kok gencatan senjata.
pasti ada kesepakatan. Ada perjanjian. Nah mereka sepakat atas apa? Sepakat atas bahwasanya kalau ada orang yang terzolimi, mereka akan ngecegahnya. Mereka akan mencegah setiap kezoliman yang ada di sekitar Mekah dan di sekitar kota Madinah. Setiap ada kezoliman, mereka yang awal pertama kali mencegahnya. Maka ini perjanjian yang indah. Ya, perjanjian yang indah dan bagus. Sampai Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, tidaklah suatu perjanjian dan persumpahan yang lebih aku cintai melebihi daripada perjanjian yang terjadi di rumahnya Ibn Jud'an. Kenapa? Bahkan kata Rasulullah, aku lebih suka dengan perjanjian tersebut daripada onta merah. Orang Arab pada saat itu yang namanya onta merah ini melambangkan kekayaan, melambangkan kehormatan. Jadi kalau ada onta merah dimiliki sama seseorang, oh ini orang hebat. Kayak orang punya pesawat jet pribadi, punya Alphard, oh ini orang luar biasa ini. Orang dulu humrun ni'am, onta merah. Kata Rasulullah, aku lebih suka dengan yang namanya perjanjian tersebut daripada onta merah. Kenapa? Kata Rasulullah, seandainya aku diundang pada saat itu, aku pasti akan hadir. Karena perjanjiannya tentang apa? Tentang perdamaian. Kalau Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, kok masih ada umatnya yang masih memecah belah, mencaci maki, menghina. Sebagaimana tadi Syekh Majid menyampaikan, masih ada orang-orang yang mengatakan fulan di surga, fulan di kelompok neraka, fulan surga. Nabi Muhammad demen perdamaian. Nabi Muhammad kasih sayang dengan umatnya. Umat yang gak mencerminkan Rasulullah. Dengan apa? Mempecah belah umat yang telah disatukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan peristiwa bertemunya Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Pertemuannya Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Kok bisa pertemuannya kayak gimana? Pertemuan pertama kali. Kok bisa terjadi? Dan bagaimana kok bisa sampai menikah? Insya Allah di episode selanjutnya. Maka jangan tinggalkan episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.